Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 27 Mei 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Apa yang kau cari? Apa yang kau cari? Firman Tuhan terambil dalam Lukas 15 ayat 11 sampai dengan ke-12. Demikian bunyi firman Allah. Ada seorang yang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hidup kami cuma satu kali. Namun kami dalam hidup mencari-cari apa yang menjadikan hidup kami merasa bahagia, merasa beruntung, dan merasa hidup punya makna dan arti. Biarlah kami boleh ya Tuhan mencari sesuatu yang benar berdasarkan terang kebenaran firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Ada sebuah tradisi dalam budaya orang Jawa atau juga ada dalam budaya orang lain. Tatkala anak belajar, sebelum belajar berjalan, dia belajar merangkak. Lalu itu ada banyak mainan dan barang-barang yang ditutup oleh tutupan untuk ayam. Jadi ditutup terlebih dahulu. Kemudian tutupnya itu dibuka dan begitu banyak benda-benda yang ada di sana. Lalu kemudian sang bayi ataupun balita yang akan belajar berjalan dan belum belajar merangkak, dia menuju benda-benda yang sedemikian menarik, warna-warni, berbagai macam mainan dan segala sesuatu. Dan anak itu kemudian akan memilih mana dulu barang yang pertama kali kita ambil. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita kurang lebih adalah seperti balita tersebut. Kita tiap hari merangkak-rangkak menuju sesuatu yang sedang kita ingin genggam, yang kita sedang cari, yang sedang kita harapkan. Lalu kita genggam. Yang menarik sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, setelah kita menggenggam memilih satu, lalu kemudian ada begitu banyak benda-benda lain yang menarik. Rasanya kita akan mengambil juga dengan satu tangan yang lain, yang sebelahnya. Setelah dua tangan, begitu banyak yang menarik. Kita juga akan mencoba mengambilnya lagi. Mungkin dengan mulut Anda digigit dari mulut. Minimal ada 3 bagian yang kita bisa ambil. Kalau kemudian kreatif, Anda akan cepit juga satu lagi di bagian lengan satu dan dicepit satu di bagian lengan yang lain. Ada 5 tempat. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Hidup ini adalah pencarian. Dan anak bungsu yang dikatakan di dalam firman Tuhan, yang sesungguhnya bukan dan belum usianya, tidak tahu berapa usia daripada anak bungsu ini yang keluar rumah. Mungkin belasan, mungkin menjelang mau remaja, atau juga mungkin sudah agak dewasa tapi belum waktunya diserahkan harta yang menjadi milik ayahnya untuk dibagikan kepada anaknya. Namun anak ini memaksa bahwa harta itu untuk dibagikan segera oleh ayahnya. Jadi memaksa waktunya menurut waktunya sendiri. Dan akhirnya ayahnya membagikan harta itu. Anak yang sulung tetap bersama dengan ayahnya. Anak bungsu itu kemudian mencari jalannya sendiri. Apa yang dikatakan di dalam Alkitab? Ternyata sebuah berkat yang kita cari. Yang kita cari tatkala kita tidak dilengkapi oleh kemampuan mengelola berkat, maka itu menjadi sebuah musibah. Alkitab mencatat bahwa anak yang bungsu itu pergi ke negeri jauh. Lalu dikatakan hidup berfoya-foya dan hidup dengan pelacur-pelacur. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berkat tatkala berdiri sendiri dan kita tidak punya kemampuan bijaksana di dalam mengelola berkat, maka berkat itu menjadi kutuk dan menjadi kecelakaan dan musibah buat kita. Sehingga benarlah pepatah yang mengatakan bahwa harta itu hamba yang baik, namun juga menjadi tuan yang jahat. Sehingga uang dan harta itu harus ditempatkan sebagai yang melayani kita dan bukan kita kemudian membiarkan diri menjadi hamba yang diperbudak. Apa yang kita cari di dalam dunia ini? Tatkala kita bertanya kepada para sahabat seperjalanan, apa yang engkau khawatirkan pada saat pandemik ini? Mayoritas berbicara tentang finansial. Namun sesungguhnya ada hal-hal yang hilang yang jauh lebih menakutkan daripada finansial. Yaitu kerukunan rumah tangga, kebahagiaan yang hilang, kesukacitaan yang hilang, kepercayaan kepada Allah yang menjaga dan memelihara kita yang hilang.
Kepercayaan bahwa Allah mengizinkan semua perkara masalah yang timbul dan terjadi karena pandemik ini karena ada dalam rencana Allah, dan kita tidak memahami dan tidak mencoba untuk mencari tahu apa kehendak Tuhan di balik semuanya itu. Maka semuanya itu adalah hal-hal yang hilang dalam kehidupan. Harta adalah bagian berkat yang memang Tuhan berikan kepada kita. Siapa yang tidak mau untung? Siapa yang tidak mau baju? Siapa yang tidak mau investasi dan tabungannya itu banyak yang ada di dalam tabungan yang kita simpan di bank ataupun engkau genggam lewat tanganmu sendiri? Namun yang menarik, harta yang diberikan itu ternyata menimbulkan kecelakaan, menimbulkan musibah buat anak bungsu ini. Yang terjadi apa? Dihabis-habiskannya uang tersebut berfoya-foya, dan kemudian makan minum dihabiskan, dan akhirnya dalam kelaparan yang begitu luar biasa harus bekerja menjaga babi. Dan anak bungsu ini berkata, orang upahan bapakku yang ada di rumahku hidupnya lebih berlimpah daripada aku yang di sini dalam keadaan kelaparan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, saya membutuhkan harta, saya membutuhkan uang. Sahabat seperjalanan membutuhkan harta dan membutuhkan uang. Namun tatkala itu ditempatkan sebagai yang paling di atas segala-galanya, maka hidup kita cepat atau lambat akan seperti anak yang hilang. Kita akan menjadi budak daripada harta, dan harta menjadi tuan yang kejam atas hidup kita. Tatkala kita menjadikan harta itu adalah tuan, maka yang terjadi adalah hawa nafsu yang ditimbulkan. Kita akan melakukan apapun juga demi harta. Kita akan membuang keluarga kita juga demi harta. Kita akan melupakan orang tua kita juga demi harta. Berapa banyak orang tua di masa tuanya setelah menjadi kaya raya dan membagikan harta benda kepada anaknya. Orang tua ini penuh dengan tangisan, penuh dengan penyesalan. Mengapa anak-anak begitu mencintai harta dan melupakan orang tuanya? Bahkan di masa tuanya pun juga mungkin orang tuanya tidak diurus. Kalaupun diurus, karena terpaksa, karena tekanan sosial. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita membutuhkan finansial, kita membutuhkan harta. Itu yang kita cari. Namun, ingatlah, jangan tempatkan harta di atas segala-galanya. Jangan jadikan harta dan finansial itu menjadi tuan di dalam hidupmu. Begitu banyak contoh kehidupan menjadi rusak, rumah tangga menjadi rusak, hubungan menjadi rusak, kesetiaan menjadi hilang, rasa belas kasihan menjadi hilang, kasih Kristus dalam hidupmu menjadi sirna. Yang ada di dalam dirimu adalah egomu, nafsumu, keinginanmu, mimpimu, dan semua harapan-harapan duniawi yang terjadi. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita ada di dalam posisi seperti demikian, maka bertobatlah. Seperti anak bungsu ini datang kembali kepada Bapa dan berkata, "Ya Bapa, aku sudah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak untuk datang lagi kepada Bapa." Sementara sebelumnya anak ini dengan begitu luar biasa gagah berkata, "Berikanlah hakku." Namun tatkala bertemu kembali dengan bapaknya, "Aku ini tidak layak, aku sudah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa." Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, saya berdoa buat sahabat seperjalanan agar Tuhan lancarkan finansial kita. Tuhan akan cukupkan berkat-berkat jasmani, harta benda untuk kita. Namun terlebih daripada semuanya itu, saya mendoakan buat sahabat seperjalanan agar Tuhan itu di atas segala-galanya, di atas berkat, sehingga dengan Tuhan bersama dengan kita, kita memiliki karakter Tuhan, kita memiliki bijaksana. Hati kita hanya terpaut bahwa harta finansial hanyalah alat, bukan tujuan akhir. Ingatlah bahwa harta itu adalah hamba yang baik, namun harta adalah tuan yang jahat untuk kita. Apa yang kau cari? Jadikan harta di bawah daripada Tuhan. Tuhan yang di atas dan harta yang di bawah, maka kita akan pandai mengelola harta dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa buat seorang ibu yang barusan operasi kista atau miom sepanjang 20 cm lebih dan sekarang dalam masa proses pemulihan. Tuhan akan lindungi, Tuhan akan berikan proses kesembuhan dengan baik, dan Tuhan akan kembalikan kesehatannya seperti semula. Hamba-Mu berdoa, ya Tuhan, untuk beberapa jemaat yang sahabat seperjalanan. Orang lain sulit kerjaan, dia sudah dapat pekerjaan, lalu dia di PHK karena satu dan lain hal. Tuhan juga akan bukakan jalan supaya dapat pekerjaan yang baru. Berdoa juga untuk orang tua dan anak yang mengalami kesulitan dalam komunikasi, pertengkaran keluarga.
Biarlah Tuhan akan pulihkan rumah tangga dengan kasih Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Apa yang kau cari? Jangan jadikan harta sebagai tuanmu, namun jadikanlah harta sebagai hambamu, dan Tuhan dalam hidupmu hanyalah Allah dan kebenarannya. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.